Australians are horrified that we are selling weapons components to the Israeli government. It's got to stop. They're calling for sanctions on Israel and an end to the war in Gaza. Tonton sampai akhir karena momen ini mungkin akan tercatat sebagai hari paling memalukan dalam sejarah diplomasi Israel. Ketika Benjamin Netanyahu naik ke podium PBB, bukan tepuk tangan yang terdengar, melainkan derap langkah puluhan delegasi yang keluar serentak. Ruangan yang seharusnya menjadi panggung kebanggaan justru berubah menjadi simbol pengucilan global. Di luar gedung PBB, ribuan demonstran memenuhi jalanan New York. Dari aktivis Palestina hingga Yahudi anti perang, semua menyerukan hal yang sama. Adili Netanyahu di Mahkamah Pidana Internasional. Dan dari atas kapal bantuan kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza, Greta Thunberg ikut bersuara lantang menentang genosida. Kini dunia seakan berbicara dengan satu suara. Apakah ini titik balik di mana Israel benar-benar ditinggalkan dunia? Atau justru awal dari era baru pengucilan total terhadap Tel Aviv? Momentum ini bukan sekedar aksi protes, ini adalah tamparan diplomatik terbesar yang pernah diterima Israel di panggung dunia. Begitu Netanyahu melangkah ke podium PBB, bukan tepuk tangan yang menyambutnya, melainkan gelombang delegasi yang bangkit dan berjalan keluar. Kamera siaran langsung menyorot pemandangan yang mengejutkan. Kursi-kursi kosong membanjiri aula, meninggalkan Netanyahu berbicara hampir tanpa audiens. Menurut laporan Ynet, aksi walkout ini diikuti oleh 77 negara, termasuk Spanyol, Brasil, Turki, Afrika Selatan, Indonesia, Iran, Irak, Irlandia, Palestina hingga negara Teluk seperti Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi. Bahkan negara-negara kecil di Karibia dan Pasifik turut serta menandakan betapa luasnya isolasi Israel di mata dunia. Ketua sidang berulang kali mengetuk palu meminta ketertiban, tapi tak ada yang menggubris. Delegasi terus berjalan keluar satu persatu hingga aula besar itu berubah menjadi simbol paling sunyi dari pengucilan global. Inilah momen yang tak akan dilupakan di panggung diplomasi dunia. Pidato yang berubah jadi panggung kesepian. Begitu Benjamin Netanyahu berdiri di mimbar PBB, kursi-kursi kosong di hadapannya menjadi saksi paling jujur bahwa Israel kini kehilangan tempatnya di hati dunia. Tak ada tepuk tangan, tak ada penghormatan, hanya gema suara sendiri di aula yang nyaris sampah. Dalam pidatonya, Netanyahu kembali memainkan retorika lama yang sudah usang. Ia menyebut invasi ke Gaza sebagai misi melawan terorisme, menolak tuduhan genosida dan bahkan mencoba membungkus agresi militernya dengan kata tanggung jawab moral. Ia mengutip pernyataan politikus Eropa sebagai pembenaran, seolah ingin mengatakan bahwa kekejaman bisa dimaklumi demi keamanan. Tapi dunia tak lagi percaya. German Chancellor Merz admitted the truth. He said, Israel is doing the dirty work for all of us. Laporan PBB, rekaman kemanusiaan dan angka korban sipil berbicara lebih lantang dari argumennya. Lebih parah lagi, Netanyahu menolak semua seruan gencatan senjata. Bersikeras bahwa operasi militer harus berlanjut sampai tugas selesai. Padahal, bahkan mantan pejabat militer dan ex-Perdana Menteri Israel sudah memperingatkan, kebijakan ini tak lagi soal pertahanan, tapi soal kehancuran moral bangsa sendiri. Dan ketika pidato mendekati akhir, Netanyahu beralih dari pembelaan menjadi ancaman. Ia menuding negara-negara barat yang mengakui Palestina sebagai pendukung teror, memperingatkan bahwa mereka akan menanggung konsekuensi. Sebuah kalimat yang terdengar bukan dari pemimpin yang kuat, melainkan dari sosok yang terdesak, terisolasi, dan kehilangan arah. Pidato yang dimaksudkan untuk memulihkan citra Israel justru menjadi cermin kehancurannya. Dunia menyaksikan bukan kekuatan, melainkan kesepian politik seorang pemimpin yang telah kehabisan legitimasi. Alih-alih memulihkan citra, pidato Netanyahu di PBB justru memperlihatkan satu hal yang tak terbantahkan. Israel semakin kehilangan legitimasi moralnya di mata dunia. Bagi banyak analis, pidato itu bukan lagi bentuk kepemimpinan, melainkan teriakan seorang pemimpin yang sedang tenggelam dalam isolasi internasional. Di tengah tumpukan laporan PBB tentang dugaan genosida dan ribuan korban sipil di Gaza,
Kata-kata Netanyahu terdengar hampa. Ia berbicara tentang keamanan, tapi dunia melihat kehancuran. Ia bicara soal terorisme, tapi yang disiarkan kamera adalah bangku-bangku kosong, lambang nyata penolakan global. Bukan tepuk tangan yang terdengar, melainkan diam yang menghakimi. Pidato yang seharusnya membuka pintu diplomasi justru mempertegas dinding keterasingan Israel di panggung dunia. Dunia yang kini untuk pertama kalinya tampak lebih memilih berdiri di sisi Palestina. The thousands of pro-Palestinian protesters gathered in Times Square this morning. Pidato Netanyahu yang dimaksudkan untuk mengembalikan simpati dunia justru memperlihatkan kebalikannya. Israel kini terkepung oleh tekanan global dari segala arah. Dari ruang sidang politik hingga lapangan olahraga, dunia perlahan menutup pintu bagi Tel Aviv. Gelombang pengakuan terhadap negara Palestina kini datang dari tempat-tempat yang dulu dianggap mustahil. Spanyol memimpin barisan Eropa Barat tak hanya mengakui Palestina, tapi juga menjatuhkan embargo senjata total terhadap Israel. Semua jalur ekspor senjata, bahan bakar, hingga produk dari wilayah pendudukan langsung dihentikan. Pukulan keras bagi ekonomi perang Israel. Slovenia bahkan melangkah lebih jauh, menjadi negara pertama yang menjatuhkan sanksi langsung terhadap Netanyahu. Menegaskan bahwa hukum internasional kini tak lagi berpihak pada impunitas. Tekanan tak berhenti di ranah politik. Raksasa teknologi Microsoft memutus layanan cloud militer Israel setelah laporan keterlibatan dalam pengawasan massal terhadap warga Palestina mencuat. Sebuah langkah simbolik yang menandakan bahwa legitimasi moral Israel kini runtuh bahkan di dunia digital. Di lautan Mediterania, armada global Sumud Flotilla kini menjadi lambang solidaritas global. Dikawal kapal perang dari Spanyol, Italia, dan Yunani, bahkan diikuti aktivis Greta Thunberg. Armada ini menantang langsung blokade laut Israel atas Gaza. Kehadiran kapal-kapal Eropa menegaskan bahwa isu Gaza bukan lagi konflik regional, tapi ujian nurani bagi dunia. Bahkan dunia olahraga kini ikut berbicara. UEFA tengah mempertimbangkan penangguhan Israel dari kompetisi internasional. Langkah yang bisa mengulang nasib Rusia setelah invasi Ukraina. Jika ini terjadi, maka Israel tak hanya terisolasi secara diplomatik, tapi juga terhapus dari panggung olahraga dunia. Semakin keras Netanyahu berusaha mengulang narasinya, semakin jelas dunia menunjukkan arah sebaliknya. Tekanan global kini bukan sekedar kecaman, melainkan aksi nyata. Embargo senjata, sanksi ekonomi, pemutusan kerjasama, dan boikot internasional kini menjadi sinyal keras Israel sedang menghadapi isolasi paling dalam sejarah modernnya. Please order in the hold. Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap Israel, muncul satu ironi yang sulit diabaikan. Peran Amerika Serikat dan Donald Trump yang kembali menegaskan standar ganda dalam politik dunia. Dalam pernyataan yang mengejutkan, Trump sempat menolak rencana aneksasi Israel atas tepi barat. Dengan kalimat yang terdengar tegas, sudah cukup, saatnya berhenti sekarang. Tapi di balik nada keras itu, para analis sepakat, ini bukan soal membela Palestina, melainkan kalkulasi politik dalam negeri menjelang pemilihan. Langkahnya lebih strategis daripada moral. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika Vladimir Putin dilarang berpidato di PBB karena status buron ICC, Netanyahu justru disambut di panggung yang sama, padahal menghadapi tuduhan kejahatan perang serupa. Pemandangan ini menelanjangi kenyataan yang sudah lama diketahui. Lobi Israel di Washington dan markas besar PBB begitu kuat hingga mampu menembus batas hukum internasional. Kontras ini bukan sekedar simbol hipokrisi, melainkan bukti nyata bahwa Amerika Serikat masih memegang dua wajah dalam menegakkan keadilan global. Keras pada musuhnya tapi lunak pada sekutunya. Di balik pidato dan manuver politiknya Benjamin Netanyahu, tampaknya mulai menyadari satu hal. Perang di Gaza tidak lagi hanya berlangsung di medan tempur, tapi juga di medan narasi. Kini fokus Israel bergeser ke ruang digital. Melalui kampanye masif di platform seperti TikTok, X, dan Instagram, Netanyahu berusaha membentuk opini publik dunia. Bahkan secara terbuka menyebut media sosial sebagai senjata paling penting dalam perang modern. Ia mengerahkan influencer, bot, dan jaringan digital untuk menanamkan narasi pro-Israel ke segala penjuru dunia maya. Namun dunia justru merespon dengan arah sebaliknya. Gelombang simpati global pada Palestina terus membesar, disuarakan oleh lembaga internasional, aktivis HAM, hingga negara-negara barat yang dulu enggan bersuara. Kursi-kursi kosong saat Netanyahu berpidato di PBB kini menjadi simbol yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Dunia sudah berhenti mendengarkan pembenaran lama Israel.
Dan disinilah perubahan besar mulai terasa ketika Israel sibuk membungkam narasi perlawanan lewat algoritma dan propaganda digital. Dunia justru membuka matanya. Mayoritas masyarakat global kini berdiri di sisi Palestina, bukan karena propaganda tapi karena fakta yang tak bisa lagi disembunyikan. Sebuah titik balik tengah terjadi di mana kekuatan opini publik mulai menandingi kekuatan senjata.